Darah itu warnanya merah, Jenderal. Pada tanggal 30 September 1965 telah terjadi peristiwa sadis yang menewaskan 7 perwira TNI Angkatan Darat di tangan para partai komunis Indonesia. Pada saat itu masyarakat Indonesia merasa terancam, pilu, berduka, dan peristiwa tersebut telah menjadi sejarah hingga saat ini. Saya Wardah Nur Afifah, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya sudah berada di Monumen Pancasila Sakti atau yang lebih dikenal sebagai Museum Lubang Buaya yang dibangun dan diprakarsai oleh Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto. Tempat ini berlokasi di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ini adalah Monumen Pancasila Sakti. Tujuan monumen ini dibangun agar masyarakat Indonesia dan mancanegara dapat mengingat perjuangan para pahlawan revolusi. Lambang Garuda di sini digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang kuat. Dan terdapat juga 7 patung para pahlawan yang menunjuk ke arah sumur untuk mengingatkan kekejaman para komunis pada saat G30 SPKI. Di sini adalah sumur maut, sumur yang dalamnya sekitar 12 meter dengan diameter 75 cm ini merupakan lokasi di mana 7 pahlawan revolusi dimasukkan setelah menjadi korban kekejaman G30 SPKI. Selanjutnya adalah rumah penyiksaan, tempat di mana para pahlawan revolusi kita diinterogasi dan disiksa dengan kejam oleh PKI. Bisa kita lihat di sini ada beberapa replika seperti patung para pahlawan dan juga PKI yang dibuat untuk menggambarkan kondisi penyiksaan pada saat itu. Sekarang kita sudah berada di rumah pos komando yang dulunya merupakan rumah masyarakat biasa milik Bapak Haji Syueb, dan pos komando ini digunakan untuk menculik para pahlawan revolusi kita. Untuk mengetahui apa aja yang ada di dalam, yuk ikutin. Nah, di sini ada banyak ruangan-ruangan. Ada ruang tamu. Ada ruangan seperti ini juga. Dan banyak ruangan-ruangan lain serta barang-barang lain seperti meja jahit, lemari, lampu Petromax, dan tempat duduk seperti ini. Tidak jauh dari rumah pos komando terdapat rumah dapur umum yang digunakan oleh para PKI untuk memasak bahan pangan ketika G30 SPKI sedang berlangsung. Di sini ada beberapa ruangan, ada lemari juga. Ada ruangan yang isinya seperti kasur. Nah, di sini ada alat-alat memasak. Dan di sini sepertinya ada genteng asli dari ketiga rumah ini. Beberapa adegan dalam peristiwa G30 SPKI digambarkan dalam miniatur berbentuk 3 dimensi. Terdapat beberapa diorama yang menggambarkan peristiwa 3 daerah, di mana menjelaskan tentang kisah anggota komunis yang menyusup ke organisasi massa dan pemuda setelah proklamasi kemerdekaan. Diorama ini juga sudah dilengkapi dengan fitur digital, di mana terdapat barcode yang dapat di-scan pada gadget para pengunjung. Fitur ini berisikan informasi mengenai penjelasan-penjelasan yang telah digambarkan dalam diorama. Ruangan ini berisi seragam-seragam yang dikenakan oleh para jenderal pada saat diculik dan dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Di ruangan seragam ini menyimpan banyak barang-barang pribadi milik para perwira TNI Angkatan Darat, seperti seragam lengkap, peluru, hasil visum, foto-foto para jenderal, foto jenazah saat dikeluarkan dari sumur maut, dan barang-barang pribadi lainnya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Masnen sebagai Kasubsi Koleksi Museum Pancasila Sakti.
Kalau salah satu benda yang memiliki sejarah paling penting itu yang mana kira-kira? Yang paling terpenting adalah sumur maut Lubang Buaya. Sumur maut. Karena itu bukti otentik dan tidak bisa digeser kemanapun. Kemudian 3 rumah bersejarah ini juga sama, ini sangat penting karena apa? Keempat bukti ini tidak akan bisa bergeser dan tidak akan bisa dipindahkan karena ini adalah tempat kejadian asli di daerah tersebut. Kalau yang lain-lainnya bisa rusak atau bisa dipindahkan karena campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Terus harapan Bapak kepada masyarakat dari museum ini itu apa Pak? Terus pesan Bapak kepada generasi muda seperti kita? Kalau pesan saya dari museum, harapan saya terhadap mungkin para pelajar, para akademisi, para mahasiswa agar tidak melupakan sejarah. Karena dari sejarah inilah kita akan belajar lebih arif dan bijaksana untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di ruangan ini, pengunjung dapat menonton film dokumenter berdurasi 30 menit tentang peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya di ruang dokumentasi, kita bisa melihat berbagai dokumentasi visual yang menggambarkan perjuangan para pahlawan revolusi saat peristiwa G30 SPKI. Salah satunya yaitu foto-foto pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dan pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Mas Azril sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancara pada hari ini. Terus setelah keliling di museum ini, kira-kira ada saran nggak dari Mas Azril untuk Museum Pancasila Sakti? Kalau untuk saran dari saya untuk museum ini itu udah cukup bagus. Dari tahun ke tahunnya itu sudah ada peningkatan, seperti bangunannya yang terus diperbarui, catnya yang masih baru, dan perawatannya juga terjaga. Jadi untuk saran dari saya itu cukup ditingkatkan lagi saja karena sudah cukup bagus. Kurang lebih mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Mas Azril atas waktunya. Sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah mau saya wawancara pada hari ini. Ibu asalnya dari mana Bu? Dari Manado. Oh, dari Manado, jauh juga ya Bu. Terus ada saran nggak sih Bu buat Museum Pancasila Sakti ini? Ya, sarannya sih untuk lebih dilestarikan ya, supaya kan nanti banyak masyarakat yang mengunjunginya dan banyak masyarakat yang lebih tahu itu pahlawan-pahlawan kita yang lebih dulu dari kita yang sudah memperjuangkan Pancasila dan Indonesia. Oh ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Inilah sejarah yang telah terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana para pahlawan revolusi kita telah menjadi korban dan gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi terlarang yaitu komunisme. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibuatlah Monumen Pancasila Sakti ini.